Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Untuk memulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ananda, pada pelajaran kali ini saya akan memberikan materi tentang nilai mutlak. Ya, nah pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Simak ya videonya. Adapun kompetensi dasar daripada pembelajaran ini adalah yang pertama, kita menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Itu dari segi pengetahuan. Kemudian dari keterampilan, kita menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora pada bidang kajian materi pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, kita mampu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan, dalam hal ini pada tanda operasional. Untuk persamaan, itu tanda operasionalnya menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan yang akan kita bahas, kita akan menggunakan tanda operasional. Yang pertama adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama, dan lebih dari sama. Adapun syarat yang harus kita penuhi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan adalah yang pertama, jika nilai mutlak X itu kecil dari A, berarti negatif A kecil dari X kecil dari A, di mana A besar sama dengan 0. Yang kedua, jika nilai mutlak X itu besar dari A, berarti X kecil dari negatif A atau X besar dari A, di mana A besar sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika nilai mutlak X itu kecil sama dengan A, berarti negatif A kecil sama dengan X kecil sama dengan A, di mana A besar sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah jika nilai mutlak X itu besar sama dengan A, berarti X kecil sama dengan negatif A atau X besar sama dengan A, di mana A besar sama dengan 0. Nah, jadi ada 4 syarat yang harus kita lihat untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan. Nah, sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X dikurang 3 kecil sama dengan 5. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah tanda operasionalnya. Nah, tanda operasional di sini adalah tanda kecil dari sama. Nah, kita lihat pada syarat sebelumnya ya. Nah, tandanya kecil dari sama, berarti syaratnya adalah yang ketiga. Nah, berarti kita menyelesaikan pertidaksamaan itu menggunakan poin yang ketiga, karena tandanya adalah kecil dari atau sama. Nah, yang kita gunakan adalah poin ketiga. Jadi poin ketiga dari 4 syarat itu menyatakan jika nilai mutlak X itu kecil sama dengan A, berarti negatif A kecil sama dengan X kecil sama dengan A. Nah, sekarang perhatikan yang mana X-nya. X-nya itu adalah 2X dikurang 3. Sementara A itu adalah 5. Nah, sekarang kita buka nilai mutlaknya ya, yang menggunakan negatif A kecil sama dengan X kecil sama dengan A. Nah, jadi setelah kita buka nilai mutlaknya dia seperti ini. Ya.
negatif 5 karena A-nya itu 5. Ini berarti di sini negatif A, berarti negatif 5 kecil sama dengan 2x dikurang 3 karena x-nya tadi adalah 2x dikurang 3. 2x dikurang 3 kecil sama dengan 5. Berikutnya. Nah, karena yang kita cari adalah x, jadi x-nya harus berdiri sendiri di tengah, ya. Yang negatif 3-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi negatif 5 tambah 3. Nah, negatif 3 ini juga kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 5 tambah 3. Negatif 5 ditambah 3 itu negatif 2, kecil sama dengan 2x, kecil sama dengan 8. Nah, x ya, negatif 2 per 2 itu negatif 1, kemudian 8 per 2 itu sama dengan 4. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya ini sama-sama dibagi dengan 2, ya, supaya x-nya berdiri sendiri di sini. Nah, apa himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x di mana negatif 1 kecil sama dengan x, kecil sama dengan 4, di mana x elemen bilangan real. Ya. Nah, itulah penjelasan dan pemahaman tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, mungkin Ananda bisa menyelesaikan soal berikut, yaitu tentang menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x ditambah 7 besar dari 2, ya. Nah, setelah itu Ananda semua juga bisa mengerjakan lembar kerja siswa yang berisi 3 buah soal. Nah, silakan Ananda kerjakan masing-masingnya. Nanti hasil daripada pekerjaan Ananda bisa Anda kirimkan ke Google Classroom. Nah, sekarang apa kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak itu kita harus melihat dulu 4 syaratnya yang ada, ya, dan disesuaikan dengan tanda operasionalnya. Dan hal penting yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus mencegah COVID-19. Yang pertama, kita harus sering mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, kita tetap tinggal di rumah. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang keempat, tidak berjabat tangan. Dan yang kelima adalah pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan Ananda paham semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.